Halo, selamat datang di channel YouTube Calon Dulur dengan video review Realme C55. Setelah sukses dengan smartphone mainstreamnya, Realme kembali meluncurkan perangkat mereka untuk kelas entry level. Selama ini, Realme seri C memang sering ditunggu kehadirannya karena memiliki harga yang terjangkau. Dengan nama Realme C55 NFC, ternyata ada beberapa pembaruan yang dibawa pada perangkat ini. Dalam strategi baru ini, Realme akan memberikan setidaknya satu fitur unggulan pada seri C dalam hal kamera, penyimpanan, pengisian daya, ataupun desainnya. Selain itu, Realme juga memberikan penyimpanan 256 GB pada segmen tersebut, serta pengisian daya 33 Watt. Terakhir, Realme memberikan sebuah desain premium yang membuat seri C ini tidak terlihat seperti perangkat entry level. Untuk hasil dari DevCheck serta sensor box bisa dilihat pada gambar berikut ini, tidak seperti kebanyakan perangkat entry level yang diluncurkan tahun 2023 ini, Realme C55 NFC dihadirkan dengan sistem operasi Android 13. Bagian kamera pada perangkat ini memiliki desain dengan dua bundaran besar. Dari ponsel ini, Realme memiliki fitur mini kapsule yang akan menampilkan notifikasi pengisian baterai dan bakal berkembang lagi di masa depan. Sesuai dengan namanya, Realme C55 memiliki fungsi NFC 360 derajat yang bisa mendeteksi perangkat NFC dari sudut mana saja. Pada bagian kiri dari Realme C55 NFC dapat ditemukan slot SIM dan microSD. Sistem operasi yang dimiliki oleh perangkat yang satu ini sudah memakai Android 13 dengan Realme UI 4. Selain itu, antarmuka ini juga menyebabkan Realme C55 NFC memiliki fitur RAM expansion hingga 8 GB. Realme C55 NFC menggunakan chipset MediaTek Helio G88 yang mendukung hingga jaringan 4G LTE. Modem yang digunakan pada perangkat ini membuat Realme C55 NFC memiliki LTE dengan kategori 7 untuk download dan 13 untuk upload. Fasilitas lain seperti carrier aggregation dan dual voltage juga sudah bisa dinikmati pada perangkat ini. Untuk dibawa ke luar negeri, pastikan bahwa perangkat ini bisa tersambung dengan operator negara tujuan karena tidak semua jaringan terbuka. Untuk mengetahui lokasi, Realme C55 NFC juga sudah mendukung GPS, BeiDou, GLONASS, dan Galileo. Kamera tersebut adalah OmniVision Nove 64B yang memang bisa menghasilkan gambar yang baik. Dalam pengambilan gambar di luar ruangan, perangkat ini mampu menghasilkan gambar yang cukup tajam, walaupun pada beberapa kasus terlihat seperti ditajamkan oleh software. Untuk pengambilan gambar di mode malam, warna yang dihasilkan cukup baik namun tingkat ketajamannya memang sangat menurun. Sayangnya, review Realme C55 NFC kamera depan pada perangkat ini tidak seindah bagian belakangnya. Perangkat ini saya gunakan selama 2 mingguan dan dipakai untuk bekerja serta bermain game. Namun, seiring dengan berkembangnya aplikasi dan game, G88 tidak lagi menjadi chipset mainstream dan dipakai pada perangkat entry level. Hal ini akan berimbas pada beberapa game yang membutuhkan resolusi tinggi. Saat menguji Realme C55 NFC, saya menggunakan 2 game yang cukup sering saya gunakan. Game pertama tentu saja Genshin Impact, yang paling membutuhkan daya pada sebuah smartphone. Game kedua adalah PUBG Mobile yang memang dikenal cukup enteng. Namun hal ini dicapai dengan rentang frame rate yang cukup dinamis. Kadang game ini akan tampil dengan frame rendah, dan kadang melebihi 30 fps. Sayang memang, perangkat ini hanya bisa mendukung setting tersebut untuk berlari pada frame rate tinggi. Akan tetapi dengan setting tersebut, tentu saja masih bisa mendapatkan winner chicken dinner.
Untuk mengukur frame rate, saya menggunakan aplikasi Geekbench yang akurat dalam menghitung frame per detiknya. Berikut adalah hasil pengujian Geek pada Realme C55 NFC bekerja, dan hiburan seperti biasa, perangkat ini saya gunakan untuk bekerja selama 2 minggu. Hampir tidak ada masalah yang saya temukan pada semua aplikasi tersebut. Perangkat ini juga sudah mendukung Wide Final Liter 1 sehingga menonton streaming sudah bisa dalam resolusi tertinggi. Hal tersebut berarti kita bisa menonton konten pada aplikasi Netflix dan Disney dalam resolusi HD. Untuk suara, saya tidak menyarankan untuk memakai 200% Ultra Boom speaker karena akan menjadi sember dan kurang nyaman didengar. Kinerja dari perangkat yang satu ini memang bukan yang terkencang di kelasnya. Namun, kinerja seperti ini memang sudah sangat cukup untuk sebuah perangkat yang digunakan sehari-hari. Tentunya saat tidak bermain game, biasanya sebuah smartphone akan dipakai untuk menonton video. Saya mengambil patokan dengan menggunakan sebuah file MP4 yang memakai resolusi 1920x1080 yang diulang sampai baterai habis. Ternyata hal tersebut diakomodasi oleh Realme dengan mengeluarkan perangkat dengan RAM dan spesifikasi yang mumpuni. Smartphone tersebut adalah Realme C55 NFC. Memakai MediaTek Helio G88 membuat Realme C55 NFC memiliki kinerja yang cukup baik. Perangkat ini juga masih mumpuni dipakai untuk bermain game Android walau bukan pada setting yang tinggi. Dan pengisian baterainya juga cukup cepat dengan 33 watt. Kamera yang terpasang pada perangkat ini memiliki kinerja yang cukup baik. Untuk kebutuhan pembayaran, perangkat ini sudah bisa mengisi kartu uang elektronik dengan NFC 360 derajat. Dengan fitur yang lengkap, kinerja yang mumpuni, serta keadaan ekonomi dunia yang sedang menurun, memang membuat perangkat ini pantas untuk memiliki harga tersebut. Untuk dibawa ke luar negeri, pastikan bahwa perangkat ini bisa tersambung dengan operator negara tujuan karena tidak semua jaringan terbuka. Untuk mengetahui lokasi, Realme C55 NFC juga sudah mendukung GPS, BeiDou, GLONASS, dan Galileo. Kamera tersebut adalah Omnivision Nove 64B yang memang bisa menghasilkan gambar yang baik. Dalam pengambilan gambar di luar ruangan, perangkat ini mampu menghasilkan gambar yang cukup tajam, walaupun pada beberapa kasus terlihat seperti ditajamkan oleh software. Untuk pengambilan gambar di mode malam, warna yang dihasilkan cukup baik namun tingkat ketajamannya memang sangat menurun. Sayangnya, review Realme C55 NFC kamera depan pada perangkat ini tidak seindah bagian belakangnya. Sayangnya, review Realme C55 NFC kamera depan pada perangkat ini tidak seindah bagian belakangnya. Namun, seiring dengan berkembangnya aplikasi dan game, G88 tidak lagi menjadi chipset mainstream dan dipakai pada perangkat entry level. Hal ini akan berimbas pada beberapa game yang membutuhkan resolusi tinggi. Saat menguji Realme C55 NFC, saya menggunakan dua game yang cukup sering saya gunakan. Game pertama tentu saja Genshin Impact, yang paling membutuhkan daya pada sebuah smartphone. Game kedua adalah PUBG Mobile yang memang dikenal cukup enteng. Namun hal ini dicapai dengan rentang frame rate yang cukup dinamis. Kadang game ini akan tampil dengan frame rendah, dan kadang melebihi 30 fps. Sayang memang, perangkat ini hanya bisa mendukung setting tersebut untuk berlari pada frame rate tinggi. Akan tetapi dengan setting tersebut, tentu saja masih bisa mendapatkan winner chicken dinner. Untuk mengukur frame rate, saya menggunakan aplikasi Geekbench yang akurat dalam menghitung frame per detiknya. Seperti biasa, perangkat ini saya gunakan untuk bekerja selama 2 minggu. Hampir tidak ada masalah yang saya temukan pada semua aplikasi tersebut. Perangkat ini juga sudah mendukung Wide Final Liter 1 sehingga menonton streaming sudah bisa dalam resolusi tertinggi. Hal tersebut berarti kita bisa menonton konten pada aplikasi Netflix dan Disney dalam resolusi HD. Untuk suara,
Saya tidak menyarankan untuk memakai 200% Ultra Boom Speaker, karena akan menjadi sember dan kurang nyaman didengar. Related Content Review Vivo V27 5G, mid-range Dimensity 7200 pertama dengan kamera apik transfer file dari Android ke PC mudah dengan nearby share review Infinix Zero 5G 2023, Dimensity 920 terjangkau rasa flagship dengan menggunakan Helio G88, sepertinya cukup sulit untuk tidak membandingkannya dengan perangkat yang memiliki harga serupa. Kinerja dari perangkat yang satu ini memang bukan yang terkencang di kelasnya. Namun, kinerja seperti ini memang sudah sangat cukup untuk sebuah perangkat yang digunakan sehari-hari. Tentunya saat tidak bermain game, biasanya sebuah smartphone akan dipakai untuk menonton video. Saya mengambil patokan dengan menggunakan sebuah file MP4 yang memakai resolusi 1920x1080 yang diulang sampai baterai habis. Ternyata hal tersebut diakomodasi oleh Realme dengan mengeluarkan perangkat dengan RAM dan spesifikasi yang mumpuni. Ternyata hal tersebut diakomodasi oleh Realme dengan mengeluarkan perangkat dengan RAM dan spesifikasi yang mumpuni. Smartphone tersebut adalah Realme C55 NFC. Memakai MediaTek Helio G88 membuat Realme C55 NFC memiliki kinerja yang cukup baik. Perangkat ini juga masih mumpuni dipakai untuk bermain game Android walau bukan pada setting yang tinggi. Dan pengisian baterainya juga cukup cepat dengan 33 Watt. Kamera yang terpasang pada perangkat ini memiliki kinerja yang cukup baik. Untuk kebutuhan pembayaran, perangkat ini sudah bisa mengisi kartu uang elektronik dengan NFC 360 derajat. Dengan fitur yang lengkap, kinerja yang mumpuni, serta keadaan ekonomi dunia yang sedang menurun, memang membuat perangkat ini pantas untuk memiliki harga tersebut. Dengan menggunakan Helio G88, sepertinya cukup sulit untuk tidak membandingkannya dengan perangkat yang memiliki harga serupa. Kinerja dari perangkat yang satu ini memang bukan yang terkencang di kelasnya. Namun, kinerja seperti ini memang sudah sangat cukup untuk sebuah perangkat yang digunakan sehari-hari. Tentunya saat tidak bermain game, biasanya sebuah smartphone akan dipakai untuk menonton video. Saya mengambil patokan dengan menggunakan sebuah file MP4 yang memakai resolusi 1920x1080 yang diulang sampai baterai habis. Dalam mencari sebuah perangkat entry level, tentu saja pemilihannya cukup sulit karena akan terpaut dengan spesifikasinya. Ternyata hal tersebut diakomodasi oleh Realme dengan mengeluarkan perangkat dengan RAM dan spesifikasi yang mumpuni. Smartphone tersebut adalah Realme C55 NFC. Memakai MediaTek Helio G88 membuat Realme C55 NFC memiliki kinerja yang cukup baik. Perangkat ini juga masih mumpuni dipakai untuk bermain game Android walau bukan pada setting yang tinggi. Dan pengisian baterainya juga cukup cepat dengan 33 Watt. Kamera yang terpasang pada perangkat ini memiliki kinerja yang cukup baik. Untuk kebutuhan pembayaran, perangkat ini sudah bisa mengisi kartu uang elektronik dengan NFC 360 derajat. Dengan fitur yang lengkap, kinerja yang mumpuni, serta keadaan ekonomi dunia yang sedang menurun, memang membuat perangkat ini pantas untuk memiliki harga tersebut. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan tentang Realme C55 dalam video review kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari smartphone baru. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Calon Dulur untuk mendapatkan informasi terbaru seputar teknologi dan gadget. Terima kasih.